Yo, selamat datang di channel Warga Anime. Warganya para ibu sedunia. Dan masih bersama Mr. Gyu di sini. Pada kesempatan kali ini, Mr. Gyu akan melanjutkan pembahasan alur cerita light novel Tensei Citra Slam Datakan volume 22 part 3. Jika kalian belum menonton volume sebelumnya, kalian bisa menontonnya terlebih dahulu di link yang tertera di deskripsi. Di sini kita akan diperlihatkan pertarungan Geek Crimson dengan Velzard yang semakin berkepanjangan, dan kita juga diperlihatkan datangnya para primordial idiot ke medan peperangan. Dan langsung saja, tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai. Di sini diketahui, Testarossa memiliki kekuatan tersembunyi yang bernama Nihilistic Ward. Itu adalah kekuatan untuk mewujudkan jurang neraka di dunia yang dapat memusnahkan semua kehidupan. Akan tetapi, itu juga kekuatan merepotkan yang membutuhkan berbagai kondisi untuk dipenuhi. Meskipun sangat kuat, hanya ada sedikit kesempatan di mana itu dapat digunakan. Bahkan Testarossa yang unggul dalam strategi tidak dapat menggunakan kekuatan ini secara maksimal. Karena jika Testarossa gagal mengendalikan kekuatannya itu, kekuatannya akan meluap tanpa henti dan menelan dunia itu sendiri. Namun setelah Testarossa memperoleh ultimate skill Hell King Belial, ia dapat mengendalikan kekuatan yang sangat berbahaya ini dengan sempurna. Itu adalah kekosongan sejati, di mana tidak akan ada yang bisa bertahan di dalamnya. Bahkan jiwa sekalipun akan dimusnahkan dan diubah menjadi energi. Dan hanya Moss yang merupakan bawahan Testarossa yang mengetahui kengerian dari kekuatan tersebut. Jika Moss terperangkap di dalamnya, ia tentu akan langsung mati. Namun walaupun begitu, serangan itu masih belum cukup kuat untuk mengalahkan lawan yang jauh lebih unggul. Jika Testarossa hanya melawan orang dengan tingkatan yang sama seperti Carrera dan Altima, kemenangan Testarossa akan diputuskan tanpa masalah. Tapi jika lawannya adalah sosok seperti True Dragon, tentu itu masih belum cukup untuk menumbangkannya. Tidak hanya True Dragon saja, Geek Crimson yang merupakan orang terkuat di antara Seven Primordial Demon tak diragukan lagi bahwa ia lebih kuat dari Testarossa. Akan tetapi, alasan Testarossa ingin melepaskan kekuatannya di sini adalah karena Testarossa sedang merencanakan sesuatu. Sifat dari kekuatan Nihilistic Ward itu tidak akan mengabaikan siapapun yang bersembunyi di dalam otoritas jangkauannya. Tak peduli efek penyembunyian seperti apa, Nihilistic Ward tidak akan mengabaikannya. Mengetahui semua itu, dalam hati Moss berkata, bukankah hanya ada Kisama dan Velzard sama yang bertarung di sini kan? Tidak, apa mungkin? Setelah Moss mengumpulkan berbagai macam informasi dan memahami niatan Testarossa sama, ia akhirnya menyadari apa rencana Testarossa sama. Bagaimana jika Testarossa sama mengincar itu? Apa itu berarti ada sosok lain selain Kisama dan Velzard sama? Menyadari itu, Moss pun sangat terkejut. Di saat Testarossa sedang melepaskan kekuatan nihilistik, Felgreen yang sedang melindungi permukaan bumi dari dampak pertarungan Gear dengan Velzard kemudian datang menghampiri Testarossa. Dan tentu saja, itu hanyalah paralel eksistensi Felgreen. Felgreen berkata, "Kau sangat berani, Testarossa, seperti yang diharapkan dari bawahan Rimuru." Testarossa menjawab bahwa ia melepaskan kekuatannya karena aku ingin memastikan apakah kekacauan ini benar-benar kehendak Velzard sama itu sendiri. Karena aku curiga ada sesuatu di balik Velzard. Felgreen berkata, hanya untuk tujuan itu, kau menggunakan kekuatan yang dapat menghancurkan dunia. Menurutku itu sungguh mengesankan. Di saat Testarossa dan Felgreen terus mengobrol, Moss kini mulai terpapar kekuatan nihilistik yang sedang dilepaskan Testarossa sama. Ia kemudian segera menciptakan penghalang untuk melindungi dirinya dan Sokka yang ada di sampingnya. Di satu sisi, Sokka kemudian berterima kasih kepada Moss karena telah melindungi dirinya. Ia juga merasa bersalah karena tidak mampu mengikuti situasi yang berubah dengan cepat sejak datang ke sini.
Jadi sejak Sokka tiba di medan perang Zorzania, situasi wilayah ini telah dipenuhi dengan kekuatan sihir Velzard yang padat hingga menghasilkan badai salju yang ganas. Bahkan seorang petualang rank A bisa mati hanya dalam beberapa saat saja. Badai salju ini tidak hanya menutup jarak pandang dan suara, tapi juga menutup semua panca indera. Dan karena itulah, Sokka sama sekali tidak mampu memahami situasi yang terjadi saat ini. Sokka saat ini hanya bisa melihat Testarossa yang berada di dekat Moss dan juga Felgrin yang baru saja datang. Menanggapi rasa bersalah Sokka, Moss kemudian menjawab, "Jangan khawatir tentang itu. Jika kamu bisa bertahan hidup di sini, kamu akan mencapai tujuanmu." Namun Sokka tetap merasa bahwa dirinya tidak berguna. Ia pun sedikit kesal dan frustasi. Tapi Moss mengatakan bahwa dalam situasi sekarang ini, ia juga sama tidak bergunanya seperti Sokka. Walaupun Moss jauh lebih kuat dari Sokka, Moss tidak dapat melakukan apapun saat ini. Moss berkata, "Dengar Sokka, nasib kita sekarang ada di tangan Testarossa sama. Di dunia putih ini, nasib kita dapat berakhir hanya dengan keinginannya. Bahkan reinkarnasi tidak diizinkan, kita akan ditelan kehampaan." Itulah kengerian dari Nihilistic World yang masih dalam tahap pertama. Jadi kita hanya bisa bertahan sampai Testarossa sama melepaskan serangannya. Namun Sokka masih bingung kenapa Testarossa akan menggunakan teknik seberbahaya itu saat ini. Tapi setelah dipikir-pikir, Sokka merasa bahwa ia tak perlu bertanya lebih jauh tentang alasannya, karena itu hanya akan menambah rasa takut pada dirinya. Yang terpenting bagi Sokka saat ini adalah tugasnya sebagai penanda. Dengan adanya Sokka sebagai penanda, bala bantuan bisa langsung berteleportasi ke sini tanpa tersesat. Jadi yang tersisa hanyalah menunggu dengan patuh di sini. Di saat Moss dan Sokka terus meringu, Shin kemudian kembali ke percakapan Testarossa dengan Felgrin. Felgrin kemudian mengatakan bahwa tidak banyak yang bisa ia lakukan di sini. Milim yang telah menuju Holy Void Damargania telah melepaskan Dragon Nova di dalam Heaven Tower. Walaupun aku sudah memperkuat area itu dengan Star Barrier, tapi itu bukan berarti krisis telah berakhir. Karena gerbang besar Heaven Tower yang menghubungkan dunia kardinal telah terbuka, serangan besar naga kehancuran Ivarats akan segera dimulai. Jadi aku ingin menyimpan sedikit kekuatan untuk menghadapi situasi itu. Namun ancaman masih terjadi di berbagai penjuru dunia. Milim sekarang telah menuju ke Sarion. Sasarannya mungkin adalah pohon suci. Tapi aku hanya bisa menyerahkan situasi itu kepada otoritas setempat di sana. Testarossa bertanya, apakah Veldway juga telah menuju Sarion? Felgrin menjawab, ya itu benar. Situasi Sarion sepertinya akan mengerikan. Dan tepat setelah deklarasi Raja Iblis Ruminas yang disiarkan di seluruh penjuru dunia, para pahlawan dari pelosok dunia akan berkumpul di perbatasan Roberios. Pahlawan Masayuki juga ada di sana sebagai perwakilan, dan tentunya Felgrin akan memprioritaskan untuk membantu di tempat Masayuki berada. Karena Felgrin ingin membantu Masayuki, ia ingin menyerahkan situasi di sini kepada Testarossa. Testarossa kemudian mengatakan bahwa jika Felgrin meninggalkan tempat ini, maka dampak kerusakan dari pertarungan Guy dengan Velzard tidak akan bisa dibendung lagi. Dan aku yakin bahwa ada seseorang di balik Velzard. Aku benar-benar merasakan kehadiran sosok itu. Namun tiba-tiba, di tengah pembicaraan Testarossa dengan Velzard, muncul sebuah transmisi pikiran dari orang yang tak terduga. Dan ternyata, Guy yang sedang melawan Velzard kini telah menerobos pembicaraan. Guy berkata, panggil saja orang-orang idiot itu. Jika kita akan melawan Ivarats di Damargania, tidak ada gunanya orang idiot itu menjaga tempat Leon. Jadi gini cuy, orang idiot yang dimaksud itu adalah Ren dan Mizari yang sedang ditugaskan untuk menjaga di tempat Leon Cromwell. Mendengar bahwa Guy telah menguping pembicaraan di tengah pertarungannya dengan Velzard, Testarossa sangat terkesan dengan kemampuan Guy Crimson. Guy kemudian berkata, seperti yang kau rasakan Testarossa, aku juga merasa ada yang aneh dengan Velzard dan adanya seseorang di baliknya. Dan itu sebabnya aku belum bisa bertarung dengan serius dan terus mengamatinya. Akan tetapi, aku juga harus menyelesaikan masalah di sini sebelum Ivarats tiba. Jadi kau harus segera bertindak untuk membantuku, Testarossa. Testarossa menjawab, baiklah, aku akan membiarkan Ren dan Mizari mengambil alih dalam mempertahankan penghalang untuk melindungi wilayah ini. Dan Moss, kau juga akan membantu. Setelah semua ini diputuskan, Felgrin kemudian akan menyerahkan tugas mempertahankan penghalang di tempat ini. Dengan kata-kata itu, Felgrin kemudian menghilang dari tempat itu.
Dan setelah beberapa detik kemudian, dari sisa-sisa energi Felgreen muncul sebuah portal dimensi dan keluar Rain dan Misery dari portal tersebut. Namun setibanya mereka di Zurazania, Rain mulai mengeluh dengan begitu dinginnya tempat ini. Tanpa banyak penjelasan, Rain dan Misery sudah mengerti situasi di tempat ini. Baiklah, kurasa aku akan serius untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Rain kemudian mulai melepaskan sihirnya untuk memperkuat penghalang milik Moss. Rain berkata, "Moss, sepertinya kau lebih kuat dariku. Penghalangmu ini seharusnya sudah cukup untuk menahan sebagian serangan kan?" Dan tentunya, Moss hanya bisa tertawa dengan candaan Rain sama. Walaupun penghalang Moss sudah cukup kuat untuk menahan sebagian dampak serangan dari pertarungan Guy dengan Felzard, tapi penghalang ini hanya cukup untuk melindungi Sokka saja. Dan sekarang, dengan adanya bantuan dari Rain dan Misery, Moss kemudian menghubungkan penghalangnya ke penghalang yang dibangun Felgreen sebelumnya untuk melindungi wilayah ini. Moss berkata, "Aku akan menyerahkan kendali penghalang pada Rain sama, jadi aku ingin Misery sama membuat beberapa penyesuaian untuk mendukung Rain sama." Misery berkata, seperti yang diharapkan dari ajudan Testarossa. Rain dan Misery pun setuju dengan perkataan Moss. Segera setelah itu, Rain kemudian mengambil alih penghalang Moss dan mulai memperlihatkan kemampuannya dalam memanipulasi kekuatan sihir yang luar biasa. Melihat itu, Misery sangat terpesona dengan kemampuan Rain yang sudah lama tidak ia lihat. Misery kemudian juga mulai melakukan beberapa penyesuaian terhadap penghalang tersebut. Dengan demikian, dampak kerusakan akibat pertarungan Guy dengan Felzard dapat diminimalisir sebaik mungkin. Testarossa pun tersenyum saat melihat kerjasama mereka. Ia berkata, sekarang satu-satunya yang tersisa adalah mengungkap siapa sosok yang bersembunyi di balik Felzard. Testarossa kemudian terus mengamati pertarungan sengit antara Guy dan Felzard yang tengah berlangsung. Waktu pun kembali ke beberapa saat sebelum Testarossa dan yang lainnya tiba di tempat ini. Jadi pada saat itu, Guy telah bertarung dengan Felzard untuk waktu yang lama. Setelah mengamati Felzard, Guy merasa bahwa Felzard tidak sepenuhnya dalam kendali Velwe. Guy kemudian mencoba membujuk Felzard untuk berhenti melakukan tindakan bodohnya. Namun Felzard tidak mendengarkan dan terus menyerang Guy dengan senyum sinisnya. Serangan demi serangan pun dilancarkan. Walaupun mereka berdua masih belum serius, tapi serangan yang dilepaskan di antara mereka tidak bisa diremehkan. Keduanya mencoba mengukur batas kemampuan satu sama lain dan secara bertahap meningkatkan teknik mereka. Meskipun berbagai macam serangan fatal dilancarkan, tapi masing-masing dari mereka sudah mengenal satu sama lain. Dengan begitu, serangan fatal yang dilancarkan Guy maupun Felzard bisa dinetralkan dengan mudah. Itu adalah pertarungan yang luar biasa, di mana orang lain tak akan bisa mengikutinya. Felzard saat ini adalah True Dragon terkuat setelah Veldanava. Karena ia dapat menghasilkan energi sihir tanpa henti dari dalam dirinya, konsep mengulur waktu untuk menguras energi sihir tidak akan berlaku baginya. Bahkan dalam kondisi tertentu, Felzard bisa dibilang menjadi tak terkalahkan. Di dalam White and Close World, di mana badai magis tercipta hingga menghasilkan badai salju dan es ini, energi sihir Felzard terus bersirkulasi. Dengan begitu, kecepatan pemulihan mananya lebih cepat dibanding dengan kecepatan konsumsi mananya. Maka dari itu, energi sihir Felzard tidak akan ada habisnya. Seandainya Felgreen berulang kali melepaskan serangan pamungkasnya, dia pada akhirnya pasti akan kelelahan dan kehabisan mana. Namun hal itu tidak berlaku bagi Felzard. Di antara True Dragon, Felzard berada di dalam kelas khusus. Untuk bersaing dengan Felzard, lawannya harus menjaga konsumsi energi sihir seminimal mungkin. Dan tentu saja, ini adalah hal sepele bagi Guy Crimson. Karena selama pertarungan ini berlangsung, ternyata Guy tak menggunakan kekuatan sihirnya sendiri, tapi menggunakan esensi sihir yang melayang di udara. Namun masalahnya adalah, hampir semua serangan sihir tidak mempan pada Felzard. Pada awalnya, Guy berniat menunggu Felzard lengah dan memanfaatkan kesempatan saat itu juga. Sama seperti dulu, Felzard selalu terburu-buru menang dan akhirnya membuat kesalahan. Namun anehnya, Felzard sekarang jadi lebih tenang dan tidak seperti dulu. Felzard kini terus menghancurkan jebakan yang dibuat Guy dengan sangat tepat. Bahkan ia juga melancarkan berbagai macam trik dan taktik dengan sangat hati-hati. Melihat gaya bertarung Felzard yang berbeda dengan dulu, Guy curiga bahwa ada sesuatu di balik Felzard. Meskipun Guy tidak berpikir bahwa ada orang yang memanipulasi Felzard, tapi Guy memutuskan untuk menghadapi Felzard dengan asumsi bahwa adanya pihak ketiga di balik Felzard. Dan sepertinya itu adalah pilihan yang tepat.
Berkat kehati-hatiannya di medan perang, Gi menyadari bahwa Testarossa dan yang lainnya telah tiba di sini. Segera setelah itu, Gi kemudian menerobos transmisi dari percakapan Testarossa dengan Felgreen. Dengan adanya Testarossa di sini, keberadaan sosok di balik Velzard akan segera dipastikan. Bahkan Gi juga bisa menyerahkan sosok itu kepada Testarossa. Sejujurnya, tidak banyak orang yang diakui Gi Crimson, tapi jika itu Testarossa, Gi akan percaya kepadanya. Setelah memikirkan itu, Gi kemudian mulai memikirkan rencana untuk menyelesaikan situasi ini. Dan, apakah yang akan terjadi berikutnya? Mari kita lanjut di part selanjutnya. 久しぶりの現世です。せいぜい楽しむとしましょうか。